Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siska Safira dengan NIM C1 channel 21208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat. Eh, Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dari zakat. Zakat secara terminologi berarti kegiatan memberi harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut standar akuntansi keuangan nomor 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ataupun badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Selanjutnya ialah dasar hukum dari zakat. Pastinya untuk umat muslim, Al-Quran merupakan pedoman utama, begitupun juga dengan zakat. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 71, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya ialah menurut hadis. Hal ini hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku diberitahu oleh Abu Sofyan radhiyallahu anhu lalu menyebutkan hadis Nabi ialah mengatakan, Nabi menyuruh supaya kita mendirikan sholat, menunaikan zakat, silaturahmi, dan juga menahan diri dari perbuatan yang buruk. Selanjutnya ialah jenis dari zakat. Zakat memiliki dua jenis. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa, di mana kewajiban bagi setiap individu, baik orang yang sudah dewasa maupun belum, yang dibarengin dengan ibadat puasa. Zakat fitrah dilaksanakan sebelum eh, Idul Fitri. Misalkan jika bayi lahir sebelum takbir pada Idul Fitri, maka bayi tersebut wajib membayar zakat. Yang kedua ialah zakat mal. Zakat mal atau sering kita kenal dengan zakat harta merupakan zakat ataupun sodakoh dari harta yang berkelebihan ataupun berkecukupan. Selanjutnya ialah bentuk dari zakat mal bisa berupa binatang binatang ternak, bisa berupa emas, pertanian, barang temuan ataupun barang tambang. Terus selanjutnya ialah orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama orang yang belum merdeka. Ma- Maksud utama yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta ataupun penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya. Yang kedua, miskin. Miskin adalah mereka yang tidak mempunyai harta ataupun penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluan dan orang yang menjadi tanggungan tapi tidak sepenuhnya mencukupi. Selanjutnya ialah pihak yang mengurus zakat atau amilin. Yang selanjutnya ada orang yang golongan mualaf. Mualaf itu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya ataupun keyakinan dapat bertambah pada Islam ataupun menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin. Ini adalah orang yang masuk ke Islam, misalkan kayak non-Muslim masuk ke Islam. Selanjutnya ialah orang yang belum merdeka, budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, orang yang berutang, dan juga orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Selanjutnya adalah mengenai penerimaan zakat. Orang yang melakukan perjalanan ataupun ibnu sabil. Nah, untuk orang yang tidak boleh menerima zakat, hal ini menurut buku yang ditulis oleh Nur Hayati dan Wasilah pada tahun 2013. Yang pertama, orang kaya. Yang kedua, orang yang kuat dan yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, orang kafir, di mana orang yang dibawa perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Yang keempat, bapak ataupun kakek nenek hingga atas ataupun anak-anak hingga ke bawah istri dari yang mengeluarkan zakat.
Selanjutnya ialah hikmah dari berzakat. Yang pertama adalah faidah diniyah atau segi agamanya. Yang pertama itu dengan zakat berarti telah menjalankan salah satu rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Yang kedua, merupakan sarana bagi hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang ketiga, pembayaran zakat akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang keempat, zakat merupakan sarana penghapus dosa. Untuk yang dari segi akhlak, menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleransi, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat yang ramah, merupakan realita bahwa menyumbang sesuatu yang bermanfaat bagi baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwanya. Selanjutnya dalam segi sosial, zakat merupakan sarana untuk membantu dan memenuhi hajat hidup fakir miskin, memberi support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa marah yang dalam dada fakir miskin. Selanjutnya ialah perlakuan akuntansi merujuk pada PSAK 109. Hal ini, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dari infak sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator, namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. Selanjutnya, Fatwa UI nomor 13 2011 tentang hukum zakat, Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan, dan Fatwa MUI nomor 15 pada tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat. Sekian video dari saya. Mungkin jika ada yang kurang jelas ataupun ada yang kurang, kurang, kurang karena durasi, bisa dicek aja di Akademia Edu. Makalahnya sudah diupload dan penjelasannya lebih rinci, lebih lengkap. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.